Bursa kursi pelatih baru Timnas Indonesia menjadi perbincangan setelah pemecatan Patrick Kluivert beberapa waktu lalu. Kini, mencuat sejumlah nama yang digadang-gadang akan menjadi arsitek baru Jay Itzes dan kawan-kawan. Berikut ulasannya. 1. Shin Tae-yong. Nama mantan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong kembali mencuat bakal melatih kembali skuad Garuda. Rumor yang beredar menyebut peluang pelatih asal Korea Selatan itu untuk kembali menangani Timnas Indonesia mencapai 80%. Akun Instagram seputar sepak bola @forum_wasit_idn mengaku mendapatkan informasi dari orang dalam tentang Shin Tae-yong. Orang dalam tersebut mengatakan bahwa peluang Shin Tae-yong comeback ke Timnas Indonesia mencapai 80%. Namun, terdapat 20% peluang gagal kembali ke Timnas Indonesia. Sumber dari orang dalam, persentasenya hampir 80% STY kembali menukangi Timnas. Namun, 20%-nya faktor lain yang bisa menggagalkan rencana ini, ilmunya orang politik. Let's see, mari kita nantikan. Tulis akun @forum_wasit_idn. Kabar merapatnya Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia pun disambut gembira sebagian supporter Garuda. Sebelumnya, nama Shin Tae-yong sempat digemakan oleh supporter di Stadion King Abdullah Sport City, Arab Saudi, saat Timnas Indonesia bermain kurang baik melawan Irak Minggu 12 Oktober 2025. Di bawah asuhan Patrick Kluivert, Timnas Indonesia beberapa kali menelan kekalahan dan gagal menunjukkan konsistensi. Sebaliknya, saat era kepelatihan Shin Tae-yong, Indonesia menorehkan sejumlah prestasi penting diantaranya menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan melangkah hingga semifinal Piala Asia 2023. Meski demikian, hingga kini, belum ada konfirmasi resmi dari PSSI maupun pihak Shin Tae-yong terkait isu kembalinya sang pelatih ke kursi panas Timnas Indonesia. 2. Erik ten Hag. Nama ex-pelatih Manchester United, Erik ten Hag muncul sebagai satu di antara kandidat kans mengisi kekosongan kursi kepelatihan. Mengingat Erik ten Hag hingga saat ini masih berstatus tanpa klub, peluang bagi PSSI terbuka lebar untuk merekrutnya sebagai pelatih Timnas Indonesia selanjutnya. Erik ten Hag yang memiliki segudang pengalaman baik itu sebagai pemain dan sejarah kepelatihannya berlaga di Liga Eropa, bisa jadi bahan pertimbangan PSSI dan dianggap mampu meningkatkan kualitas permainan Timnas Indonesia. Digadang-gadang nama Erik ten Hag muncul untuk jadi jalan tengah yang memungkinkan untuk mengisi kekosongan kursi kepelatihan Timnas Indonesia. Bahkan, Akmal Marhali, koordinator Save Our Soccer (SOS), sempat menyebutkan bahwa PSSI akan menghadirkan Erik ten Hag untuk sosok baru pengganti Patrick Kluivert. Siapa yang harus menggantikan Patrick Kluivert? Menurut saya, dia adalah pelatih yang kriterianya bisa mengangkat level permainan Timnas kita ke depan. Jangan sampai levelnya menurun. Kalau siapa? Saya bercanda kelihatannya ET yang akan gantikan. Dia, Erik ten Hag. Pungkas Akmal Marhali. 3. Frank de Boer. Ex-pelatih Inter Milan Frank de Boer baru-baru ini santer dikaitkan dengan Timnas Indonesia. Dikaitkannya de Boer dengan Jay Itzes dan kawan-kawan, tak lepas dari unggahan satu sosok penting. Satu sosok penting yang dimaksud adalah kepala pencari bakat Timnas Indonesia Simon Tahamata. Belum lama ini, Simon Tahamata mengunggah momen kedekatannya dengan pelatih buangan Inter Milan itu bersama dengan Archil Arveladze di Instagramnya Senin 20 Oktober 2025. Unggahan tersebut langsung diserbu netizen dan tak sedikit yang mengomentari soal tanda-tanda pelatih baru Timnas Indonesia. Padahal, dalam unggahan tersebut, Simon hanya berpelukan dengan Frank de Boer dan Archil Arveladze. Tak ada keterangan apapun secara detail dari unggahan Simon Tahamata tersebut. Ia hanya mengunggah dengan keterangan menandai dua nama tersebut, Frank de Boer dan Archil Arveladze, dengan dilengkapi emoticon love. Akan tetapi, tak sedikit netizen yang langsung berspekulasi terhadap dua nama tersebut. Tak sedikit yang meninggalkan komentar dan menanyakan apakah ini kode untuk pelatih Timnas Indonesia? Apalagi Frank de Boer diketahui pernah melatih Inter Milan pada tahun 2016, dan saat itu Erick Thohir lah yang memimpin klub asal Italia tersebut.
Pelatih baru Timnas Indonesia kah coach? Tulis Isyan sebagaimana dikutip dari Instagram pribadi Simon Tahamata. CLBKK dengan ET, tulis Edbert. Kode kah ini dari Om Simon? Tulis Densgi. Waduh tanda-tanda, tulis Miftah. Kode kah ini? Om, tulis Fadli. Jelas kode, tulis Riyadi dengan disertai emotikon api dan love. Wih, De Boer for head coach, Deandi. Seperti yang disebut sebelumnya, Frank De Boer sempat melatih Inter Milan era kepemimpinan Erick Thohir di tahun 2016. Ex-pelatih Ajax Amsterdam tersebut menjanjikan di awal karirnya bersama Inter Milan, tetapi rentetan hasil buruk membuatnya kena surat pemecatan setelah memimpin dalam 14 pertandingan. Ex-pelatih Inter Milan itu mengantongi 5 kemenangan, 2 hasil seri dan 7 kekalahan. Kini, ex-pelatih Inter Milan itu menganggur usai dilepas klub Uni Emirat Arab Al Jazeera pada 11/12/2023 lalu. 4. Jesus Casas. Belum lama ini, nama ex-pelatih Timnas Irak Jesus Casas mencuat sebagai kandidat juru taktik anyar Timnas Indonesia. Pengalamannya menjadi asisten pelatih Timnas Spanyol dan menduduki kursi pelatih Irak selama 3 tahun jadi dasarnya. Jesus Casas dinilai sebagai sosok yang sudah hafal dengan karakter main pemain Asia. Terlebih bersama Timnas Irak, Jesus Casas pernah menjuarai turnamen Arabian Gulf Cup pada musim 2022-2023. Secara peluang, banyak akun rumor seputar Timnas Indonesia yang memasukkannya ke dalam list pertimbangan. Statusnya yang saat ini masih nganggur bisa jadi pertimbangan lain selain pengalamannya tangani Aiman Hussein dan kawan-kawan. Meski begitu, rupanya, Timnas Indonesia tak sendiri jika upayakan tanda tangan Jesus Casas. Pasalnya, diam-diam, negara tetangga sudah kedapatan menjalin negosiasi dengan Jesus Casas. Bahkan, negosiasi mereka dengan Jesus Casas sudah berjalan intens hingga saat ini. Ya, negara tetangga Timnas Indonesia yang disebut juga ikut ramaikan pengejaran tanda tangan Jesus Casas yakni Timnas Singapura. Timnas Singapura targetkan Jesus Casas sebagai pengganti pelatih asal Jepang, Sutomo Ogurawa yang mengundurkan diri. Meski begitu, negosiasi keduanya masih berjalan alot dan belum temui titik terang hingga saat ini. Kabar itu diungkap oleh akun Instagram seputar sepak bola Indonesia @bloodindonesia.id. Menurut beberapa laporan media sosial dan berita olahraga, Jesus Casas menjadi salah satu kandidat pelatih tim nasional Singapura. Federasi Sepak Bola Singapura (FAS) dikabarkan sedang mencari pelatih baru setelah Sutomo Ogurawa mengundurkan diri. Jesus Casas, mantan pelatih Timnas Irak, masuk dalam daftar pendek kandidat untuk mengisi posisi tersebut. Dikabarkan masih menjadi negosiasi alot antara kedua belah pihak. Akankah Jesus Casas menerima tawaran Singapura? Tulis @bloodindonesia.id. Dengan sudah adanya manuver dari Timnas Singapura, maka Timnas Indonesia dalam hal ini PSSI, harus sesegera mungkin mengajukan tawaran ke Jesus Casas jika mentargetkannya sebagai pelatih Jayid Zes dan kawan-kawan. 5. Hussein Amuata. Pelatih berusia 55 tahun ini mencuri perhatian ketika sukses membawa Yordania ke final Piala Asia 2023, mengalahkan sejumlah tim besar sebelum akhirnya kalah terhormat dari tuan rumah Qatar. Dalam laga final tersebut, Yordania harus menerima 3 penalti, sebuah pertandingan yang tetap meninggalkan kesan positif atas performa tim asuhan Amuata. Selain pengalaman impresif di ajang besar, Amuata juga dianggap cocok untuk Timnas Indonesia karena berpengalaman di kawasan Asia dan Timur Tengah, yang notabene sering menjadi lawan utama skuad Garuda di berbagai ajang internasional. Memiliki hubungan profesional dengan Direktur Teknis PSSI, Alexander Swiers, yang bisa menjadi faktor penting dalam adaptasi dan komunikasi. Dari segi finansial, kemungkinan permintaan gaji Amuata relatif lebih realistis dibandingkan pelatih dari negara-negara elit Eropa. Usianya ideal, tidak terlalu muda sehingga punya wibawa di ruang ganti, namun juga belum tua secara pendekatan dan filosofi sepak bola. 6. Timur Kapadze. Mantan pelatih Timnas Uzbekistan, Timur Kapadze angkat bicara mengenai dirinya masuk dalam bursa pelatih baru Timnas Indonesia. Juru taktik yang membawa Uzbekistan mencetak sejarah lolos ke Piala Dunia 2026 itu, mengirimkan sinyal tertarik untuk menangani Garuda. Timnas Indonesia, peracik strategi berusia 44 tahun itu disebut-sebut jadi sosok tepat untuk menduduki kursi pelatih Garuda sepeninggal Patrick Kluivert. Kemunculan Timur Kapadze bermula dari permintaan warganet Indonesia. Sebab, ex-pelatih Timnas Uzbekistan era 2002-2015 itu dianggap sebagai pelatih muda berbakat dan punya kemampuan mumpuni.
Rumor itu pun ternyata sudah sampai ke telinga Timur Kapadze. Ia merespons ketertarikan dan permintaan warganet untuk melatih timnas Indonesia. Saya telah membaca dan mendengar tentang minat Indonesia. Halaman Instagram saya dibanjiri pesan dari penggemar Indonesia. Namun, belum ada tawaran resmi PSSI, kata Kapadze, dipetik dari media Uzbekistan Championat.Asia. Timur Kapadze kemudian memuji timnas Indonesia. Ia menilai skuad Garuda sebagai tim yang tangguh. Ex-pelatih Ovli Kulik tersebut pun terkesima dengan Garuda fans atau penggemar timnas Indonesia. Indonesia adalah tim yang mapan. Mereka mencintai sepak bola di sana. Saya senang melihat keinginan ini dari penggemar Indonesia, kata Kapadze. Lebih lanjut, Kapadze mengatakan bahwa itu semua masih sebatas rumor saja. Dirinya sampai saat ini masih fokus bersama dengan timnas Uzbekistan sebagai asisten pelatih dari Fabio Cannavaro. Sejauh ini, itu semua hanya spekulasi di media. Tentu, saya menghormati ketertarikan para penggemar. Sepak bola begitu dicintai di Indonesia, dan supporter mereka begitu bersemangat, kata Timur, dipetik dari Zamin, media Uzbekistan lainnya. Fokus saya saat ini adalah untuk tim nasional Uzbekistan. Namun di masa depan, tentu, wajar jika ada pertimbangan terhadap kesempatan profesional, ia tambahkan. Bagaimana menurut pendapat bola lover semua? Tolong tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru berita seputar sepak bola. Sampai jumpa di video-video selanjutnya, salam olahraga!